Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Syaan. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas PPO saya yaitu week keempat, yaitu mengenai praktikum OOP. Nah, yang dimana di sini itu terdapat dua tugas yaitu tentang student information dan juga kasir menggunakan bahasa Java. Untuk yang pertama itu student information. Jadi pada student informasi terdapat rules collectingnya yaitu terdapat address.java, course.java, home.java, dan person.java, student.java, dan workable.java. Nah, nanti itu kita juga akan sudah ada menggunakan code bawaan yaitu pada sini. Nah, kita sudah dikasih code bawaannya itu app.java. Kita yang menambahi. Oke. Jadi code-nya kurang lebih seperti berikut. Kita bahas satu persatu mulai dari address.java. Oke. Address.java. Oke, yang pertama itu public class address mendefinisikan kelas publik bernama address. Public artinya kelas ini bisa diakses dari mana saja. Package lain juga bisa. Nah, nah kemudian ada private string city yang dimana dua variabel instance atau atribut dengan akses modifier private. Nah, private artinya variabel hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri, tidak langsung dari luar. Kemudian street itu gunanya untuk menyimpan jalan, city untuk menyimpan nama kota. Kemudian public address string street city, di street sama dengan street, di city sama dengan city. Nah, uh, konstruktor dengan dua parameter yaitu street dan city. Nah, di street sama dengan street yaitu gunanya mengisi variable instance yaitu street dengan nilai yang diberikan melalui parameter constructor. Kemudian di city sama dengan city mengisi variable instance city dengan nilai parameter city. Kemudian konstruktor ini wajib dipanggil saat membuat objek baru dari kelas address. Address ADDR sama dengan new address Jalan Merdeka Medan. Contohnya itu ya seperti itu. Nah, kemudian ada public string get street, return street, public string get city, return city, yang dimana dua gather method untuk mengakses nilai atribut street dan city. Karena atribut bersifat private, maka kita tidak bisa memanggil address street langsung, harus lewat gather. Intinya address.java ini adalah kelas program sederhana yang dimana yang mempresentasikan eh, alamat dengan dua properti yaitu contohnya street dan city. Kemudian konstruktor untuk inisialisasi dan getter untuk mengambil data. Kemudian ada juga untuk yaitu course.java. Penjelasannya itu sebagai berikut. Eh, Public class course itu mendefinisikan kelas public bernama course. Kemudian public kelas ini bisa diakses dari file atau kelas lain di package berbeda. Nah, private string name, private integer credits, yaitu dua atribut variabel dengan akses private, yaitu name untuk menyimpan nama mata kuliah, kemudian kredit untuk menyimpan jumlah SKS atau satuan kredit semester dari mata kuliah. Karena private, atribut ini hanya bisa diakses dari dalam kelas course. Public course string name, integer credits, this name sama dengan name, this credit sama dengan credits. Konstruktor dengan parameter name sama dan credits, ya, dan saat membuat objek course kita wajib memberikan nilai untuk keduanya. Ya, dan this name sama dengan name yaitu gunanya untuk mengisi variable instance name dengan nilai dari parameter name. Kemudian this credit sama dengan credits yaitu mengisi variable instance credit dengan nilai dari parameter credits. Nah, kemudian ada public string get name, return name, public integer get credits, return credits. Ya, sama seperti tadi menggunakan getter methods untuk mengakses atribut name dan credit. Karena atribut bersifat private, kita tidak bisa langsung pakai C1 name. Harus menggunakan getter. Oke, ya, kemudian ada juga home. Home.java. Oke. Penjelasannya, public class home yaitu mendefinisikan kelas publik bernama home. Kelas ini merepresentasikan sebuah rumah. Nah, jadi private string model, private person owner, private address. Nah, ada tiga atribut private yaitu model, yaitu gunanya untuk tipe model atau rumah. Misalnya minimalis, villa, dan lain-lain. Kemudian ada owner, yaitu pemilik rumah direpresentasikan dengan objek person. Eh, Kemudian kelas person, yaitu yang tadi. Kemudian ada address, eh, alamat rumah direpresentasikan dengan objek address. Private artinya tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, harus lewat getter. Public home, string model, person owner, string street, string city, this model sama dengan model, this owner sama dengan owner, this address sama dengan new address, city street. Konstruktor untuk membuat objek home.
Parameter yang diterima yaitu model untuk mengisi atribut model, owner untuk mengisi atribut owner, dan street city digunakan untuk membuat objek address. Nah, kemudian ada lagi public address string, street city, string city. Artinya harusnya harus street dan city, bukan city dan street. Nah, jadi kemudian selanjutnya ada public string get model, return model, public person get owner, public get address, public address get address, return address. Eh, Getter method untuk mengambil nilai atribut itu get model untuk mengembalikan model rumah. Kemudian get owner untuk mengembalikan objek person pemilik rumah. Kemudian get address untuk mengembalikan objek address alamat rumah. Nah, kemudian ada lagi person.java ya singkat yaitu private string name, private integer age, yaitu dua atribut variabel instance bersifat private, name untuk menyimpan nama orang, age menyimpan umur. Karena private, sama seperti tadi, variabel ini tidak dapat diakses langsung dari luar keras. Nah, public person string name integer age, this name sama dengan name, this age sama dengan age. Nah, konstruktor dengan parameter name dan age. Saat objek dibuat, konstruktor yang dipanggil untuk mengisi data. Kemudian this name sama dengan name menyimpan nilai parameter name ke atribut instance name. This age sama dengan age menyimpan nilai parameter age ke atribut instance age. Kemudian ada selanjutnya yaitu public string get name, return name, public integer get age, return age. Nah, yang mana dua getter methods untuk mengambil data berikut data atribut yaitu get name mengembalikan nama orang, get age mengembalikan umur orang. Nah, kemudian ada lagi student. Ya, oke. Public class student extends person implements workable. Mendefinisikan kelas public statement student. Kemudian extends person itu artinya student sudah subclass dari persons. Jadi students mewarisi atribut dan metode dari person yaitu name dan age. Kalau implements workable artinya student juga mengimplementasikan interface workable. Interface ini pasti punya metode abstract work yang wajib di override oleh student. Private string name, private course, and role course. Nah, dua atribut tambahan khusus untuk student yaitu name, nomor untuk mahasiswa, and role course untuk objek course yang sedang diambil oleh mahasiswa. Public string name, integer age, super name, age, this name sama dengan name. Konstruktor untuk membuat objek student parameter name, name, age, super name, age, memanggil konstruktor dari superclass person supaya atribut name dan age terisi. This name sama dengan name mengisi atribut name dengan nilai parameter. Nah, kemudian ada public string get name untuk return name getter untuk mengambil name mahasiswa. Kemudian ada public void enroll course. This enroll course sama dengan course, public course get enroll course, return enroll course. Enroll course. Metode yang berupa metode untuk mendaftarkan mahasiswa ke sebuah course. Kemudian ada public word, sistem open dan student get name less is studying. Nah, override artinya menandakan bahwa metode ini adalah implementasi dari metode abstract work yang didefinisikan di interface variable. Isi metode mencetak pesan mahasiswa bahwa mahasiswa sedang belajar. Get name dipanggil dari superclass person. Kemudian ada workable. Kalau untuk workable ini sebenarnya sih cuma dua line saja. Yaitu public interface workable, yaitu mendefinisikan sebuah interface bernama workable, yang dimana interface ini di Java mirip dengan kontrak. Jadi siapapun yang mengimplementasikannya, interface ini harus menyediakan isi metode yang dipastikan di dalamnya. Karena public, interface ini bisa diakses dari mana saja. Void work, ya artinya ini adalah metode abstrak, tidak punya isi. Jadi semua kelas yang mengimplementasikan workable wajib menuliskan implementasi untuk work. Void artinya metode ini tidak dapat mengembalikan nilai. Kemudian masuk ke kuncinya yaitu yang ini. Oke. Import java.util.scanner. Nah, artinya mengimpor kelas scanner dari package java.util.scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna keyboard. Public class app, public static void main string args mendefinisikan kelas utama app. Mainnya adalah metode yang pertama kali dieksekusi saat program dijalankan. Scanner SC sama dengan new scanner system.in, yang artinya membuat objek scanner bernama SC untuk membaca input dari konsol.
Kemudian string student name sama dengan sj new next line, string student name sama dengan sj next line, integer student age sama dengan integer pairs in sj next line. Yaitu gunanya untuk membaca data mahasiswa. Yang mana student name untuk membaca name mahasiswa yang berupa string. Kemudian student name yaitu membaca nama mahasiswa berupa string juga. Kemudian ada student age umur mahasiswa. Dibaca sebagai string lalu diubah ke integer. Nah, gitu juga untuk string home model, string address city, string address street. Home model untuk model rumah, address city untuk nama kota, address street untuk nama jalan. Kemudian ada string course name sama dengan next line integer course credit sama integer parse integer scanner scan next line. Itu membaca mata kuliah, membaca data mata kuliah. Course name itu nama mata kuliah, course credit itu jumlah SKS. Person sama dengan new student, student name, student name, student age, home sama dengan new home model, person, address city, address street, course, yaitu sama dengan new course name, course credit, yaitu gunanya untuk person itu membuat objek student tapi disimpan dalam referensi tipe person. Home membuat objek home yang berisi pemilik person, pemilik atau person dan alamat. Kemudian ada course, yaitu membuat objek course. Yang dimana eh, if person instance of student sama dengan student enroll course mengecek apakah person benar-benar objek student. Jika ya, lakukan casting ke student, lalu mahasiswa tersebut akan didaftarkan enroll course ke course. Kemudian ada sistem brilliant person name plus person get name, sistem brilliant person age plus person dot get age, menampilkan nama dan umur dari kelas person. Nah, kemudian if person instance of student, student sama dengan student person. Sistem penilaian student ID dot student get name, sistem penilaian student home model plus home get model, sistem penilaian student address plus home get address get street plus koma plus home get address dot get city. Sistem penilaian enroll course plus student get enroll course plus get name plus student get enroll course plus dot credits plus SKS. Student work. Jadi mari kita eh, coba, yaitu Java, up- Java, kemudian Java. Kita coba masukkan inputnya nama saya sendiri, yaitu dengan NIM saya sendiri 11.420 Ian Kurniawan Syahan, ah 19 hmm, YB si borong-borong Jalan Damai, Jalan Damai PBO Pak SKS. Nah, keluar ya. Mungkin begitu untuk tugas yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk tugas yang kedua. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang kasir. Di mana nanti kita akan membuat code yaitu tentang kasir yang dimana akan menerima barang-barang pembelanjaan beserta kasirnya beserta harga dan juga bobot serta takaran dalam produk tersebut. Nah, untuk urus collectingnya ada helper, kasir, produk log. Mungkin untuk code-nya mungkin sebagai berikut. Oke. Yang pertama mari kita bahas mulai dari helper. Helper. Oke. Yang pertama yaitu import java.util release import java.util.local.
Release digunakan untuk menyimpan list produk dan kasir. Nah, kemudian lokal dipakai agar format angka misalnya persen 2F untuk 2 digit desimal. Konsisten sesuai dengan aturan lokal AS. Kemudian ada public class helper, public static release, produk, daftar produk sama dengan new release. Private static release, kasir, daftar kasir sama dengan new release. Helper adalah kelas public, daftar produk yaitu list untuk menyimpan objek produk. Kemudian ada daftar kasir, list untuk menyimpan objek kasir. Kemudiannya itu bersifat statik, yang artinya hanya ada satu list global yang bisa diakses tanpa membuat objek helper. Kemudian untuk bagian produk, yaitu publish static void add product product P daftar produk P. Yang mana produk ini untuk menambahkan objek produk ke dalam daftar produk. Kemudian publish static produk get produk integer index if index lebih kecil sama dengan 0, index lebih besar sama dengan after product dot size return 0, return daftar produk get index. Yaitu get produk yang berfungsi untuk mengambil produk berdasarkan indeks. Nah, jika indeks di luar jangkauan akan mengembalikan nol. Kemudian publish static void print produk system out print line daftar produk for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari daftar produk dot size i plus plus system out print f local as persen d persen s persen n koma i plus 1 daftar produk get i tos to string system out print line. Dimana gunanya itu print produk. Brand produk yaitu mencetak seluruh daftar produk dengan nomor urut. Lokal as itu memastikan format output konsisten. Kemudian pemanggilan toString yaitu berarti kelas produk harus sudah override toString agar menampilkan informasi produk dengan rapi. Kemudian ada yaitu untuk kasir, publish static void add kasir kasir k daftar kasir add k. Yang mana add kasir itu menambahkan objek kasir ke dalam daftar kasir. Publish static kasir get kasir integer index if index lebih kecil dari 0, index lebih besar sama dengan daftar kasir dot size return 0, return daftar kasir get index. Get kasir yaitu gunanya untuk mengambil kasir berdasarkan indeks, guna mengembalikan 0 jika indeks salah. Publish static void print kasir sistem out print line daftar kasir per integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari daftar kasir size i plus plus the system out print f local as persen d persen s total penjualan persen titik 2 f per n persen n i plus 1 daftar kasir get i get name kasir daftar kasir get i get total penjualan sistem out print line, di mana print kasir berfungsi untuk mencetak daftar kasir dengan nomor urut, menampilkan nama kasir yaitu get nama kasir dan total penjualannya yang berurut dari get total penjualan dengan format 2 digit desimal. Kemudian ada lagi yang selanjutnya eh kasir. Iya. Jadi eh, import java.io release mengimport release karena digunakan untuk menyimpan daftar pelanggan dan produk yang mereka beli. Kemudian untuk bagian yang ini, untuk bagiannya itu penjelasannya adalah kasir adalah kelas publik. Kemudian feednya itu nama kasir untuk menyimpan nama kasir, total penjualan untuk menyimpan total nilai transaksi yang sudah diproses oleh kasir. Kemudian ada daftar pelanggan yaitu untuk menyimpan riwayat transaksi tiap pelanggan. Isinya berupa release release produk log, keranjang belanjaan suatu pelanggan. Kemudian karena ada banyaknya pelanggan, maka disimpan dalam release berlapis. Kemudian untuk yang ini gunanya itu sebagai konstruktor, yaitu inisialisasi ke nama kasir sesuai parameter, kemudian total penjualan dimulai dari nol, kemudian daftar pelanggan dibuat kosong. Terus untuk yang ini fungsinya itu yaitu menggunakan metode getter method, di mana get nama kasir untuk mengembalikan nama kasir, get total penjualan untuk mengembalikan total penjualan kasir. Nah, untuk yang ini yaitu metode utama yaitu layani pelanggan. Kemudian parameter belanja yaitu bertujuan untuk list belanja seorang pelanggan berupa release produk log. Kemudian totalnya itu untuk menghitung total harga semua produk yang ada di belanja pelanggan. Kemudian total penjualan itu kasir ditambah dengan total belanja pelanggan. Kemudian belanja disimpan dengan daftar pelanggan sebagai riwayat. Kemudian return total mengembalikan total belanja dari pelanggan tersebut.
Nah, yang selanjutnya itu untuk produk. Oke, untuk produk. Nah, untuk bagian yang ini eh, gunanya adalah produk adalah kelas publik. Kemudian field atribut, fieldnya atau atributnya itu berupa nama, nama produk, satuan itu untuk jenis satuan produk. Contohnya kilogram K, liter K, apa atau yang lain. Kalau ada berat untuk berat, berat produk yaitu yang bertipe double. Kemudian ada harga yang harga produk bertipe double. Nah, kemudian selanjutnya ada yang ini, yaitu berupa konstruktor yang digunakan saat membuat objek baru. Parameter yang masuk langsung desain ke field object. Oke, untuk bagian yang ini, eh yaitu getter method dipakai untuk mengambil dari atribut private, yaitu yang tidak ada setter di sini. Artinya produk dianggap immutable setelah dibuat, yang artinya tidak bisa diubah nilainya, hanya bisa dibaca. Kemudian terakhir itu yang ini, gimana tuh string itu berfungsi sebagai metode khusus untuk menampilkan objek dalam bentuk teks. Kemudian ada string format local.as yang digunakan eh, supaya angka double dicetak dengan titik sebagai desimal bukan koma. Nah, untuk produk log. Nah, untuk produk log untuk bagian yang ini, produk log itu berupa kelas public. Atributnya itu ada produk dan jumlah. Yang mana produk itu objek dari kelas produk atau barang yang dibeli. Kemudian jumlah itu banyaknya produk yang dibeli, integer, berupa integer. Nah, kemudian ada access modifier default package private ya tertulis private atau public. Jadi bisa diakses oleh kelas lain dalam package yang sama. Kemudian eh, yang ini ada juga konstruktor yaitu parameter, produk, dan jumlah digunakan untuk inisialisasi atribut. Kemudian untuk yang ini eh metode get total harga yaitu untuk menghitung total harga produk yang dibeli. Kemudian ada rumusnya itu harga produk kali jumlah pembelian. Kemudian ada mengambil harga produk melalui produk get harga dari kelas produk. Sekarang kita masuk ke app. Mungkin untuk yang app ini akan saya jelaskan secara singkat saja. Nah, app.java ini yaitu program utama yang di mana alurnya itu ada input produk, kemudian input kasir, kemudian input pelanggan, kemudian proses pembelajaran, kemudian cetak laporan. Kemudian di sini menggunakan kelas yaitu produk untuk data barang, produk log untuk catat pembelian barang plus jumlah, kemudian kasir itu untuk melayani pelanggan dan mencatat total penjualan, kemudian helper untuk penyimpanan dan pencetak daftar produk dan kasir. Langsung saja kita compile yaitu sebagai berikut. Java app.java Java app. Oke, langsung saja untuk eh, oke, kita enter, kemudian garis miring 3 kali, kemudian nama saya, nama kasir, kemudian ini lagi, kemudian 1 1 3 2 2 3 2 2 0 2 3 2 kemudian 2 3 0 0. Nah, jadi daftar kasirnya itu Ian Kurniawan total penjualan 21.500, kemudian Kevin Sialoha total penjualannya 52.500. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terkait code ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Ian Kurniawan mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.